وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh ini sepuh, para ajengan, para pamirsa, pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu sadaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansari ayat wabil angka keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jati, Nurul Sejati, Nur Sejati. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa ngalap barokah di para sesepuh, para guru Pondok Pesantren Nur Sejati ieu, para sepuh, bini sepuh, para leluhur, para karuhung, urang sadayana. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat inayah mamunah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada hari ini di Buntet Pesantren Cirebon sedang ada perhelatan haulnya Abah Fuad Hashim, Abah saya. Jadi mulai ada pawai, besok juga termasuk ada milad perdana sederhana akan dilaksanakan di Buntet, milad perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Insya Allah nanti tumpengnya juga ada 9 karena Wali Songo. Kemudian saudara-saudara sekalian, besok malamnya nanti ada pengajian Haul Akbar yang akan dihadiri oleh Kiai Maduddin Al-Bantani, saudara saya dari Banten. Kemudian juga Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin Aqallahu baqa'ah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Beliau juga saudara saya, mbah saya dari Banten. Kemudian juga Gus Muafiq, insya Allah datang, dan beberapa tamu lagi yang banyak, termasuk Zahid Zulfikar. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya ini sejak kemarin saya bicara sama Ali, sepertinya saya di Cinangkani nggak bisa datang karena di sini ada haul. Tapi pikir kalau urusan aksara di Banten itu memang saya harus datang.
Kenapa sebabnya? Buat apa saya memberikan pencerahan kepada orang lain sedang sementara saudara saya yang di Banten tidak saya datangi? Itu nanti akan jadi pertanyaan depan Allah. Kita semua akan bertemu dengan Allah, betul atau? Kita semua akan bertanggung jawab dengan Allah. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan sok merasa benar, jangan sok merasa pintar, jangan sok merasa paling hebat. Diinjil ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalau bicara. Maka dari itu saya bilang, ini saya harus datang. Kenapa? Sebab terus terang hati saya tidak pernah kurang enak. Nanti saya di akhirat ditanya sama Allah, bagaimana kamu di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sumatera datang, masa di saudara sendiri di Banten nggak mau datang? Nah, ini saya nggak bisa jawab nanti. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Banten ini termasuk tanggung jawab daripada saya. Saudara-saudara sekalian, makanya keluarga Banten, keluarga Sultan Hasanuddin, semuanya para ulama, para kiai, termasuk Imaduddin Al-Bantani, termasuk juga Buya Yusuf, termasuk juga yang lainnya para ulama yang tersebar di Banten, itu masih putra wayaknya Syarif Hidayatullah. Putra wayaknya Syarif Hidayatullah, termasuk Buya Muhtadi, Buya Dimyati, dengan kemudian Kiai Mufassir, itu semua putra wayaknya Syarif Hidayatullah dari Sultan Hasanuddin. Kalau saya dari Pangeran Muhammad Syarif Tajul Arifin. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau Syarif Tajul Arifin ini dari istri tua, cuma lahirnya akhir. Kalau Sultan Hasanuddin ini dari istri muda, cuma lahirnya awal, lebih awal. Jadi mana kakak mana adiknya nggak tahu itu. Maka kadang-kadang saya dengan Ki Imaduddin suka berantem. Oh, saya kakaknya, enggak, saya kakaknya, saya yang pertama keluar, ya, tapi kan saya dari istri tua. Ribut terus, rebutan tua. Saudara-saudara sekalian, tapi kita semua itu adalah semua dari zuriyah Syarif Hidayatullah. Maka semua daripada anak keturunannya juga minas syarif, minas sayyid. Maka dari itu seluruh mbah-mbah kami yang ada di Banten, yang ada di Cirebon, semuanya itu adalah sering disebutnya Syarif. Sebab pucuknya adalah Syarif Hidayatullah, itu Syarif. Artinya Syarif bukan Habib, artinya bukan Habib. Maka jangan sekali-kali mengatakan Syarif Hidayatullah itu Habib, karena Syarif Hidayatullah itu bukan Habib tapi Syarif. Sebab zurriyatul Rasul, putra wayaknya Kanjeng Nabi, anak cucunya Rasul itu disebutnya kalau tidak Syarif, Sayyid. Kalau dari Sayyidina Husain Sayyid, dari Sayyidina Hasan Syarif. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya, dari Sayyidina Hasan Sayyid, apa Sayyid dari Sayyidina Husain Syarif. Makanya akhirnya santun baur yang dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, ya udah Sayyid dengan Syarif. Jadi semua Sayyid dengan Syarif, dari mulai dari Hijaz, dari Mekah dan Madinah, kemudian dari pindah ke Mesir, tidak pun ada yang di Maghribi, ada yang di Uzbekistan, di Pakistan, sampai ke Indonesia, semua disebutnya Sayyid dengan Syarif, tidak ada yang Habib. Makanya kalian itu jangan suka ngarang sendiri, ini wali songo tuh Habib, bukan, Sayyid atau Syarif. Maka Syarif Hidayatullah disebutnya Syarif. Ayat di masyarakat Banten pada ziarah ke mana? Kata Habib Hidayatullah. Ayat itu nyarios itu. Nyariosnya naon? Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian Sunan Ampel saha Sayyid Rahmatullah. Habib Rahmatullah. Sayyid Rahmatullah. Kemudian abahnya Sunan Ampel, Mbah Sayyid, yaitu adalah Sayyid Maulana Ibrahim Asmorokondi. Asmorokondi itu As-Samarkandi, dari Samarkand, Uzbekistan, karena memang mbahnya dari Samarkand. Samarkand itu ke Maghribi atau ke Hijaz, Hijaznya ke Mekah. Maka disebutnya Sayyid Maulana
Ibrahim As-Morokondi As-Samarkondi. Samarkand itu Samarkand, daerah Samarkand, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Bapaknya Maulana Ibrahim As-Samarkondi adalah Sayyid Maulana Al-Maghribi. Maulana Al-Maghribi itu dari Maghrib, Maroko. Jadi mbahnya Maulana Ibrahim As-Morokondi itu adalah asalnya dari Maroko. Marokonya asalnya adalah dari apa? Dari Hijaz. Hijaz itu keadaan Madinah, karena memang Rasulullah dan Sayyidina Hasan Husain keluarganya ada di Mekah dan di Madinah. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya lihat menyakiti siapapun, bahwasanya mbah kami itu tidak ada yang datang dari Yaman, semuanya dari Hijaz dan Maghrib. Betul betul. Jadi kalau ente jadi Habib nggak usah tersinggung, ente asalnya dari Yaman, saya berasal dari Hijaz. Jangan dipaksa-paksa saya sudah datang dari Yaman, bukan. Saya ini orang Cirebon, bukan orang Kalimantan, bukan orang Sumatera. Jadi jangan saya dipaksa, pokoknya sampai harus dari Lampung. Loh, enggak. Bukan berarti saya apa-apa, saya itu Cirebon ya Cirebon, Banten ya Banten. Jangan dirobah-robah, harus enggak. Ini kadang-kadang ada upaya merubah-rubah satu garis keturunan, padahal itu sudah jelas. Bukti ada Al-Maghribi Maghrib Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Bukti juga ada Maulana Ibrahim As-Morokondi Samarkand, itu juga bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Bukti lagi Syarif Hidayatullah belum pernah disebut Habib Hidayatullah. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel belum disebut Habib Rahmatullah. Maka jangan suka naksa-naksa kalau yang namanya Wali Songo itu Habib dari Yaman. Ini pembohongan sejarah, nggak benar, harus dilurusin. Betul betul. Mumet apa puyeng? Aku ini mumet kenal-kenal. Ngertos itu penting, tunggu-tungguan beres. Bapak-bapak dan ibu-ibu sadaya, jadi itu Syarif Hidayatullah. Maka mbah saya juga disebutnya Syarif. Yang terakhir mbah saya itu Syarif Ali, Syarif Nuruddin, sampai Syarif Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Asikin, sampai Syarif Hidayatullah. Itu semuanya Syarif, nggak ada yang Habib. Terus bagaimana kalau sudah begitu? Jadi jangan dipaksa-paksa ya, ini harus Habib, ini harus Habib. Dulu juga ada itu orang yang kalau memaksa-maksa saya harus Habib. Ya cuma karena waktu itu belum ada pembahasan masalah nasab, ya orang masih semua ya. Nah sudah, pas ada pembahasan nasab, Allah beda antara Syarif dengan Sayyid. Jangan sebut Syarif dengan Sayyid itu Habib. Habib itu datang dari Yaman, dari Hadramaut, datang di Indonesia barusan kemarin tahun 1832 abad ke-9. Itu kata siapa? Kata Profesor Dr. Agus Dumyoto, seorang pakar sejarah yang memiliki buku Atlas Wali Songo yang pada waktu itu dijadikan sebagai standarisasi sebagai buku sejarah Indonesia terbaik. Beliau mengatakan bahwasanya yang dari Hadramaut itu datangnya abad ke-18, abad ke-19, tahun 1832. Sedangkan mbah-mbah kita, mbahnya orang Banten, mbahnya orang Cirebon, itu sudah datang di Indonesia mulai abad ke-15 sudah datang. Bahkan yang namanya para ulama, para wali dari Hijaz, dari Maghrib itu sudah datang. Ada yang mengatakan abad ke-9 sudah datang di Nusantara, sehingga pada waktu abad ke-13 mereka berkumpul bagaimana mendirikan sebuah kekuatan politik atas nama Islam dengan cara membuat kesultanan Islam dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Aceh, ada Samudra Pasai, dari mulai Jawanya, Majapahitnya diislamkan, Mataramnya diislamkan, Pajarnya diislamkan. Dari situ muncul kerajaan Kesultanan Demak Bintoro, muncul lagi adalah Kesultanan Cirebon, muncul lagi Kesultanan Banten, kemudian di Ternate ada Kesultanan Babunggo. Betul. Kesultanan Babunggo itu juga keturunannya Sunan Gunung Jati menurut riwayat. Kemudian Sultan Bone Makassar Islam. Kemudian beberapa sultan, puluhan ratusan kesultanan kecil. Maluku yang disebut Maluku itu Moluku, kerajaan-kerajaan kecil itu lebih daripada 10 sampai 100 kerajaan kecil. Itu sampai di Sumatera Barat. Ada lagi Raden Intan, ada lagi di Palembang, Kesultanan Palembang, ada lagi Kesultanan Riau, di atas Siak Riau. Itu adalah kesultanan para syarif, para syarif.
Sayyid, itu mereka sudah memiliki satu peradaban keislaman, kerajaan, kekuatan politik di Nusantara jauh ratusan tahun sebelum Habib datang, ratusan tahun sebelum dari Hadramaut dari Yaman datang, ya ratusan tahun sebelum kaum Ba'alwi datang di Indonesia. Tiba-tiba kita sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berjasa terhadap Islam ketimbang peradaban Habib yang ada di Hadramaut dengan Yaman. Maka saudara-saudara sekalian, kalau seumpama oknum Habib ada yang membuat statement-statement yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahwasanya orang Indonesia itu kalau tanpa Habib tidak bisa kenal agama, orang Indonesia itu tanpa Habib itu tidak bisa kenal Islam, tidak bisa kenal kepada Allah, tidak bisa kenal kepada Rasulullah, tidak kenal Al-Quran. Ada oknum Habib yang bicara seperti ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tahun 1832 para habaib baru datang di Indonesia, dan yang mendatangkan juga Belanda penjajah kita. Saudara-saudara sekalian, sementara ratusan tahun Islam sudah berdirikan, bukan sekedar mengenal Islam, tapi membuat satu peradaban Islam yang sangat tinggi. Jadi kalau ada oknum Habib, siapapun Habibnya, dari Starter sampai Merauke siapapun Habibnya, yang mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Rasulullah, ini adalah pembodohan sejarah, kejahatan sejarah yang harus kita lawan. Betul. Memang mbah-mbah kita itu agamanya apa? Memang mbah-mbah kita itu tidak kenal sama Islam. Nyuwun sewu, mohon maaf, peradaban Banten lebih tinggi daripada peradaban Hadramaut, peradaban Cirebon lebih tinggi daripada peradaban Hadramaut, peradaban Islam di Indonesia Nusantara lebih hebat dari peradaban Ba'alwi. Di Yaman sendiri, Hadramaut sendiri, satu negaranya kering, nomor dua negaranya miskin, nomor tiga saudara-saudara perang saudara terus sampai detik ini juga perang. Subhanallah, jangan sampai Indonesia dibuat Yaman sama ente dong. Cukup negara ente aja kayak gitu, Banten jangan dibuat berantem. Sudah aman, sudah ada Sultan Hasanuddin, sudah ada Syarif Hidayatullah, Pangeran Tajul Arifin, sudah ada anak cucunya Syarif Hidayatullah menyebar dari seluruh Banten. Jangan dibuat isu, jangan diadu domba orang Banten. Betul. Kadang-kadang fitnah sana, fitnah sini, negara dijelek-jelekin, sampai Masya Allah negara kita dijelek-jelekin negara. Ya Allah, istananya disebut istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis, menteri agama disebut setan. Ini ente datang-datang ke Indonesia numpang jelek-jelekin negara kita. Ente sebenarnya mau apa? Ini kan akhirnya menanamkan asumsi-asumsi yang tidak baik terhadap masyarakat Banten. Betul-betul. Akhirnya masyarakat Banten benci kepada presidennya sendiri. Akhirnya masyarakat Banten benci kepada negaranya sendiri. Akhirnya masyarakat Banten benci kepada lambang negara seperti Pancasila sendiri. Akhirnya masyarakat Banten tidak suka terhadap menteri agamanya sendiri. Akhirnya masyarakat Banten membenci kepada seluruh yang berkaitan dengan negara. Kenapa sebabnya? Karena mereka menanamkan racun di setiap pojok Banten untuk membenci kepada para ulamanya. Ulamanya dibenci, negaranya dibenci, presidennya dibenci, kemudian sampai benci agama dibenci. Mau jadi apa Banten? Mau jadi apa? Ini orang datang ke Banten mau apa? Makanya saya minta kepada masyarakat Banten, kalau kalian semua masih mendengarkan saudaranya dari Cirebon, saya mohon bersatu lawan orang-orang yang menjelek-jelekan kita, lawan orang-orang yang menjelek-jelekan negara, lawan orang-orang yang menjelekkan lambang negara termasuk presiden, lawan orang-orang yang menjelekkan bendera kita, apalagi adat budaya kita. Adat budaya sudah jelek, dijelek-jelekin. Masya Allah, ada yang adat budaya sudah dijelek-jelekin. Masya Allah, budaya kita itu sangat luar biasa. Malah Ba'alwi kadang-kadang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Manggil kiai cuma namanya doang, tidak ada adabnya itu. Adanya di Banten orang yang manggil kiai cuma namanya doang, tidak ada tamersa, ajengan, bersedek. Segitu mulianya karuhun itu ngajari orang sadayakna, segitu tertata para karuhun para leluhur itu
ajaran masyarakat Islam nu ayat di Banten disesuaikan dengan akhlaknya baginda Rasul, disesuaikan dengan mana hatinya baginda Rasul, disesuaikan dengan cara berpikirnya baginda Rasul. Patokannya adalah akhlaknya Rasulullah. Tiba-tiba mereka datang menghasut masyarakat Sunda, menghasut masyarakat Banten, hilang akhlaknya, hilang kesadarannya. Bukan kiai orang Banten itu kan cuma namanya doang, si Ma'ruf Amin, si Said, si ini akhlak hilang, akhlak rumit, agama rumit gara-gara orang mencatat menghasut orang Salayana. Ini bahaya sekali, sangat berbahaya. Hancur. Makanya saya minta kepada kalian semua, masyarakat Banten, jangan mudah diprovokasi. Betul? Kalian masih tetap berpegang kepada negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalian siap untuk membentengi NKRI? Siap untuk membentengi Pancasila? Siap untuk membentengi Presiden kita? Siap untuk membentengi lambang-lambang negara kita? Saya tidak bicara masalah siapa itu kepala negara. Mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak SBY, mau itu Pak Prabowo, mau itu siapa, asal kalau ada orang sosok sudah menjadi presiden, ini lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh diturunkan harga dirinya, tidak boleh disakar Bapak Ibu. Ini ajaran luhur kurang sedayaknya. Boleh mengkritik, tidak boleh mencaci maki, ajaran Banten ya. Terus ajarannya kanjeng boleh mengkritik, tidak boleh mencaci maki, boleh memberi masukan dan nasihat, tidak boleh menjatuhkan. Ini ajaran kapal Sunda, ini ajaran Islam dari Rasulullah. Makanya orang Sunda gampang masuk Islam. Kurang sabarnya peradaban Sunda sangat sesuai dengan ajaran karena model kayak gini. Zaman kira-kira tahun 2000-an atau tahun 90-an itu sudah mulai dirusak oleh klan-klan beralih yang katakan meracuni kalian, sehingga kalian katakan benci kepada kiainya sendiri, mencaci maki kiainya sendiri, benci kepada negara sendiri, mencaci maki negara sendiri, benci kepada presidennya sendiri, mencaci maki presidennya sendiri, benci kepada menteri agamanya sendiri, mencaci maki kepada menteri agamanya sendiri. Ini adalah hasutan fitnah dajjal mengacu domba umat Islam. Jangan diikuti. Itu bukan ajarannya Rasulullah. Saudara, saya mau cerita. Kan Pak Andi dulu di Hadramaut, cuma Hadramaut dari Yaman ini kadang-kadang orang Yaman itu agak membedakan Hadramaut dengan Yaman ini. Saudara-saudara sekalian, orang Ba'alwi atau Habaib ini saudara-saudara sekalian dari Hadramaut, bukan asli Hadramaut. Makanya orang Yaman selalu berteriak mereka itu bukan asli Yaman, mereka itu sama dengan di Indonesia pendatang. Makanya contoh Ba'alwi itu tidak berani kepada para masyayikh, para keturunan Arab yang dia ada di Yaman, sebab mereka itu pendatang. Karena apa? Orang Yaman tegas, sedangkan orang Indonesia kurang tegas. Orang Indonesia kadang-kadang mau juga dijadikan budaknya mereka. Na'udzubillah. Terus kembali kepada Karuhun, terus kembali kepada para ulama, siap. Kembali kepada ajengan, siap. Kembali kepada Tamarsa, siap. Kalau seumpama disuruh menjelek-jelekan ulama kiai jangan mau, betul? Kalau suruh menjelek-jelekan negara jangan mau, betul? Kalau dihasut, difitnah sehingga kalian terfitnah, kemudian atas nama agama Islam kalian disuruh melawan negara, melawan presiden, melawan menteri agama, jangan mau, sebab itu ada tujuan makainya mereka untuk menghentikan kalian. Awas hati-hati. Kalian hanya dijadikan alat oleh mereka, dijadikan alat. Kalian pencinta pencak silat dijadikan alat supaya mereka ngumpet yang berangkat kalian. Ketika ada yang mati kalian. Sama-sama pribumi, kadang-kadang saudara. Banten dengan Cirebon perang, Banten dengan Indramayu perang, Cirebon dengan Indramayu perang, Jawa dengan Sumatera perang. Sementara mereka ngumpet, ketika semua sudah hancur, mereka akan menguasai kita semua. Hati-hati Banten, hati-hati. Na'udzubillah min
Naudzubillah min. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Lah, kemudian yang namanya Ba'alwi itu bukan asli Hadramaut. Mereka semua asalnya dari Irak. Dari Irak pun bukan asli Irak. Cuma apa? Mereka datang dari Eropa Timur. Dari mana? Eropa Timur itu mana? Uni Soviet itu Eropa Timur. Mertas Uni Soviet perang kacang. Pernah ke Uni Soviet? Nah kan, kalau kamu dipikirkan terus pengen dan untuk beres. Paling pengalaman ujian ketiga asal Cinangka lumpur. Nyarios Uni Soviet itu mahal jalanannya. Pokoknya Uni Soviet Eropa kalau Eropa Barat itu contohnya Inggris, Amerika, Eropa Barat, maka disebutnya orang Barat. Kalau Timur itu contohnya Amerika, contohnya yang Timur itu Uni Soviet, Uzbekistan, itu namanya Eropa Timur. Saudara-saudara, mereka berasal dari Eropa Timur, daerahnya namanya daerah Kaukasus. Daerahnya namanya apa? Kaukasus. Dongkap secara mudah, secara singkatnya, dongkap di Irak kawin sareng perempuan Irak. Orang Iraknya perempuannya Arab, maka anak cucunya mirip paham? Kunaon sababnya mereka mirip Arab? Karena kawin dengan orang begitu sudah kawin dengan orang Arab datang ke Hadramaut. Kenapa datang ke Hadramaut? Karena sejak dulu yang namanya Hadramaut itu adalah komunitas orang Yahudi. Sejarahnya memang Hadramaut itu komunitas orang Yahudi seperti dinate. Nah, sedangkan yang namanya Ba'alwi ini secara genetika Yahudi, maka ketika datang di Irak kawin dengan orang Irak, setelah kawin dengan orang Irak mengadakan rihlah perjalanan seterusnya di Hadramaut, bertemu dengan saudara-saudaranya sesama Yahudi. Paham? Setelah bertemu dengan orang Yahudi, ini saya ceritakan secara lambat aja dan cepat-cepat supaya ibunya ngertos, karena pencerahan jangan cuma orang Serpong yang ngerti, masyarakat Cina kabar harus paham caranya. Lurus sudah? Tidak semua orang bisa akses HP ya, saya aja HP bisanya telepon dengan WA ngumpul, selain itu nggak susah. Ada ibu-ibu pegang HP takutnya setrum ayah itu jalan. Saking gak ngertosnya HP, makanya perlu ada pencerahan dari agungan dan kiainya. Dan setelah datang di Hadramaut bertemu sareng saudaranya. Lah itu kaum Ba'alwi itu ceritanya kepengen kawin dengan orang Yaman. Karena Hadramaut itu dekat dengan Yaman. Betul? Pada waktu Ba'alwi itu orang Hadramaut mau kawin dengan perempuan Arab Yaman, Arab lagi perempuannya, terus orang Yamannya perempuannya nggak mau, dilarang sama bapaknya. Kenapa? Sebab orang Yaman tahu mereka itu orang Yahudi. Alasannya seperti itu, Pak. Paham deh? Ini data sejarah yang tidak bisa dibantah. Begitu saudara-saudara sekalian, sudah ambil cucu orang Yaman yang nggak mau, sesepuh-sesepuhnya tidak boleh. Di Yaman ada bangsa Arab Al-Katiri, di Yaman ada bangsa Arab At-Tamimi, di Yaman ada bangsa Arab yang lainnya seperti Basalamah bin Su'aid bin Arfan dan lain-lainnya. Itu semuanya komunitas orang Arab, keturunannya darah dari Nabi Ismail. Jadi masih ada saudara juga dengan kaum Salih dan Sadid yang ada di Banten. Cuma bedanya kalau orang Yaman itu keturunannya itu dari Nabi Ismail dan tapi dari jalur yang lain. Kalau para Salih para Sadid itu adalah keturunan Nabi Ismail dari jalur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk cucunya Nabi sama-sama cucunya Nabi Ismail. Makanya orang Arab di hafal itu kalau di tes DNA genetika itu genetikanya C1 Nabi Beda kalau Ba'alwi, beda kalau
sesuai dengan perjalanan sejarah mereka dari Kaukasus, kemudian Irak, dari Irak ke Hadramaut. Memang mereka semua adalah kelompok orang Yahudi yang masuk Islam. Makanya orang jangan suka dibohongin sama irung wungkul, sama irungnya panjang, amin bayar anjemah, jenggotnya panjang, amin bayar, kadang-kadang disangkanya cucunya Rasulullah, enggak semudul. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, setelah itu kemudian yang dari Hadramaut ini kaum Ba'ali diantaranya pada masuk setelah masuk Islam baru datang ke Yaman. Kawin dengan orang Yaman diperbolehkan, alasannya ukhuwah Islam. Paham? Nah itu orang Yahudi. Nah cuma di dalam perkembangan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, mereka ini ternyata bukan sekedar mengaku dirinya orang Yahudi, bukan, mereka tidak sekedar mereka menghilangkan sejarah. Ternyata dia akan membodohi masyarakat ya, membohongi masyarakat ya. Apa bohongnya? Mereka mengklaim diri mengaku cucunya Rasulullah. Paham? Tapi mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah bukan sekadar di Indonesia, dia kan juga pernah terjadi. Paham? Begitu mengaku cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang-orang Yaman asli, bangsa Al-Katiri, bangsa At-Tamimi, bangsa Basalah memberikan peringatan keras terhadap orang Yaman bahwa kaum Ba'ali Habib itu adalah bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah kelompok dari orang-orang Yahudi Askenazi dari Hadramaut. Tapi yang namanya diberi sakit rakit, ada barang jatuh mesti ada yang ngomong, pengikutnya ayah, pengikutnya sama baik dibantu oleh pengikutnya ayah, seorang ayah, dan sudah sama dengan Yaman. Karena mereka mengatakan nasab kami adalah seperti ini, kitab-kitabnya ternyata mereka mulai dari abad ke-9 sudah membuat menyusun kitab-kitab yang seolah-olah mereka itu nasabnya nyambung ke Rasulullah, doktrin-doktrin yang tidak benar. Sehingga saudara-saudara sekalian, masyarakat yang ada di Yaman matanya dibuat buka. Akhirnya pergolakan politik terjadi di Yaman. Ternyata unsur punya unsur, kaum Ba'ali Habib mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maksudnya untuk membuat pergerakan politik yang ada di Yaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka merebut tanah Yaman. Ini jangan sampai ini terjadi di Banten. Ini sejarah ini. Mereka mengaku cucunya Rasulullah untuk membuat kekuatan massa, mengumpulkan massa. Kemudian setelah Kanjeng Nabi belum lahir, zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul itu saudara-saudara sekalian masih berupa nyawa, masih berupa roh, can ayat jasadnya bumi sareng langit oge can diciptakeun. Zamanul arwah, para nabi, para rasul roh nyawanya ditempalkan ku Gusti, termasuk bangsa malaikat sadaya kempal dalam upacara istimewa. Lu pertama kali diundang ke sana nyaeta jenderal malaikat, panglima malaikat, komandan malaikat, ketua umum dewan syuro pusat malaikat, upami kabinet itu Bapak Jenderal Panglima Besar Profesor Dr. Iblis. Iblis teh masih kafir, can babak mas iman can kafir. Iblis kafir pas Nabi akan diciptakan. Ya Iblis, kita perlu siap dan dilaksanakan.
Saya berikan menerangkan Al-Quran dengan cara wayang, karena wayang nun ayat di Pasundan parantos dijadikan media untuk mengislamkan masyarakat Pasundan. Wayang termasuk juga para jawara seperti tadi musik yang tadi didengarkan, itu adalah sudah menjadi media untuk islamisasi yang di Banten. Maka dari itu adat budaya muncul. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan pada waktu zaman Hindu Buddha itu adalah masih sedikit adat budaya. Begitu terjadi islamisasi penyebaran Islam yang ada di Jawa termasuk di Pasundan, ternyata muncullah adat budaya sangat banyak. Maka disinyalir adat budaya kita termasuk adat budaya Pasundan, yang aliannya, yang wayangnya, yang adat budayanya, yang pakaiannya disinyalir sudah diislamkan oleh para ulama, bahkan dijadikan media untuk islamisasi. Jadi kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan bahasanya adat budaya sudah tidak sesuai dengan Islam, tolong jangan didengarkan. Ini orang nggak tahu sejarah. Makanya nih cara wayangnya itu kita patuh yang kami laksanakan. Ya iblis, tolong panggil seluruh jajaran mereka, baik tingkat pusat sampai tingkat ranting, silakan serang ayah rantinglah. Segera kalian berkumpul dalam upacara istimewa untuk menyambut untuk rohani. Oh, punya iblis ya. Siap kami laksanakan. Muncul sementi situ di dalam ngosongan dan pucungin kronos itu ada kali asal ibu murden mati. Atasnya syukur udah oke cantahan atasnya naon. Begitu semuanya sudah kumpul, Nabi Rasul sudah kumpul, Rasulullah kemudian diumumkan akan datang oleh Allah. Ketika kalian hidup di dunia akan menjadi nabi, ketika kalian hidup di dunia akan menjadi rasul, diberikan modal olehku yaitu kitab dengan mukjizat, maka akan saya umumkan tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, maka akan saya umumkan akan datang seorang rasul yang memiliki sifat musaddiqun lima ma'akum, meneruskan sejarah para nabi, meneruskan ajaran para nabi dan para rasul sebelumnya, mengklarifikasi tentang nasabnya para nabi, mengklarifikasi tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah dan nama baik nabi. Apa sebab? Sebab ajaran nabi parantos dibelokkan oleh orang Yahudi, sebab nasabnya nabi parantos dibelokkan oleh orang Yahudi. Uzair dikiranya bin Allah, ada lagi Isa dikiranya bin Yusuf. Yusuf itu Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar ini adalah orang yang khidmat di Masjidil Aqsa pada waktu itu bersama Siti Maryam. Diberkahi oleh Allah Siti Maryam, dihamilkan oleh Allah tanpa suami. Akhirnya rohnya ditiupkan, Siti Maryam jadi hamil. Maka kemudian orang Yahudi berteriak bahwasanya Maryam berzina dengan Yusuf. Makanya kalau seumpama ada orang Nasrani atau orang Yahudi yang mengatakan Isa bin Yusuf, itu sama wae menuduh Nabi Isa adalah anak sinarnya Yusuf bersama Siti Maryam. Ini yang harus diklarifikasikan. Tugas semacam ini itu diturunkan kepada para ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya, wajib mengklarifikasikan sesuatu yang munkar, wajib mengklarifikasikan, meluruskan sesuatu yang batil. Maka saudara-saudara sekalian, termasuk eta nasabna Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi wajib diluruskan oleh para ulama, para kiai, karena ini adalah bagian dari tugas para ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya. Allah mengumumkan seorang rasul, saha eta rasulnya al-imam syahir wasyaikhul kabir wal bahru zakhir khatim awliya'i walidina fil awwal wal akhir muhbil haqq wad din ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Ta'i al-Hakim Muhyiddin bin Arabi mengatakan rasulun musaddiqun lima ma'akum, rasul yang diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah, pada waktu Nabi dengan Rasul masih berupa nyawa, adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang selayaknya Rasulullah, bumi belum diciptakan,
kehidupan para nabi. Nabi Muhammad ditolkan ini segi kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Jadi yang berkaitan dengan kanjeng Nabi pentingnya, yang berkaitan dengan kanjeng Nabi pentingnya. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena ada beberapa kiai yang mengatakan, etak sahabat sareng imat yang ngurusin nasabnya Habib buat apa sih? Gak penting, ulama gak mau ikut-ikutan. Kira-kira di Cinangka ayam itu model gila. Ayam deh. Insya Allah di Cinangka menolok, insya Allah. Tapi sahabat yang ngurusin nasabnya Habib yang naon sih? Mana naon? Saya jawab, saya dengan diimat sebagai poros server dengan Banten tidak sedang mengurusi nasabnya Habib. Buat apa mengurusi nasabnya Habib? Saya Habib ada di Banten berapa? Saya juga ngapal. Yang ada di Sorbon, oke ngapal. Buat apa saya mengurusi nasabnya Habib? Itu bukan bagian saya. Tapi saya dengan diimat bukan lagi mengurusi nasabnya Habib, tapi saya dengan diimat dengan kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sedang mensucikan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib ini bukan mengaku dia bukan Bintarjo. Habib ini bukan ngaku cucunya si Bejo, bukan ngaku cucunya si Tugining, tapi ngaku cucunya Rasul sebagai makhluk yang termulia khairul bariyah, sebagai masdarul syariah. Rasulullah sebagai sumber daripada syariat, Rasulullah sebagai masdarul akhlak, sumber daripada akhlak, Rasulullah sebagai masdarul akidah, sumber daripada akidah, sumber daripada ajaran Islam. Maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah harus dianggap penting. Maka siapapun di Banten ini yang mengaku cucunya Rasulullah wajib diverifikasi ini benar apa tidak. Karena ini berkaitan dengan agama. Jadi bukan usil ini dalam rangka menjaga Rasulullah, dalam rangka menjaga agama jangan sampai dianggap tidak. Makanya saudara sekalian, mari saudara-saudara yang ada di Banten bergerak, karena ini sudah sangat luar biasa. Sekarang saya mau cerita, mau dengerin nggak? Mau? Cerita, kalau tadi kan cerita di luar negeri, sekarang cerita di dalam negerinya. Anjing sadaya, ibu-ibu masyarakat Banten, Tegal, ngertos Tegal. Pernah dengar Tegal? Di mana Tegalnya? Di Jawa Tengah. Di Tegal eta aya kecamatan namina Kecamatan Jatinegara. Ngertos? Jatinegara, Kecamatan Jatinegara terangkan. Pernah kadinya? Arah. Nah, eta itu dekat dengan Kunci, tahu Kunci? Paham sadaya Kunci. Terus Jatinegara, eta di dinya aya Kecamatan Jatinegara. Kenapa saya cerita? Karena saya sendiri yang ke sana dan saya yang melihatnya. Ada cerita tragis di sana, mudah-mudahan ini jangan terjadi di Banten. Jadi begini, di sana ada namanya Mbak Yai Ishak, bisa ditelusuri aja nama. Mbak Yai Ishak, siapa? Mbak Yai Ishak dia sesepuh Jatinegara, orang yang sangat besar, terkenal, karungnya banyak. Makanya terkenal, anak cucunya banyak di Jatinegara. Mbak Yai Ishak ini kemudian dihauli oleh anak cucunya setiap tahun, dihauli, paham? Setelah itu kemudian Bang Ali datang, datang satu persatu minta uang. Pada akhirnya lambat tahun, tahun demi tahun, akhirnya tambah banyak itu habari Bang Ali datang, sampai ada 50 lebih. Masing-masing orang itu minta uang, tidak boleh kalau dikasih uangnya sedikit, nggak mau, harus banyak, bahkan ada yang menurut harus 500.000. Loh, kalau 500.000 kali 50 kan sudah 25 juta, kan berat bagi orang kampung, orang lembur, benar sudah. Tapi karena mereka semua masyarakat menganggap itu cucunya Rasulullah, jadi kalau beliau marah-marah takut, kalau itu katanya nggak dapat syafaat, masih neraka, takut, akhirnya bertahun-tahun dituruti. Paham? Setelah mereka datang tambah banyak, tiba-tiba ada kejadian tragis. Naon kejadiannya? Tiba-tiba mereka membuat makam palsu atas nama Mbak Yai Ishak. Makamnya Mbak Yai Ishaknya di sini, makam palsunya di sampingnya, tulisannya Mbak Yai Ishak.
Bohong sanes. Ayo, orang Banten harus tegas. Bohong deh. Sesat deh. Bener deh. Ada model seperti itu di Banten, kayak Banten ada yang membenarkan. Siapapun Anda yang membenarkan kebohongan akan saya lawan Anda. Karena Anda melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener. Enggak open Anda katanya sakti, enggak open katanya Anda anti baca, enggak open katanya Anda orang sakti. Kalau sudah melawan Allah, berbuat kebohongan tidak benar, siapapun Anda tak lawan sama saya. Dan saya di atas saya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Masya Allah, saudara, itu dibuat makam yang baik Ishaknya di dia, makam yang palsunya di samping, malah makamnya lebih bagus, lebih bagus. Sekarang keluarganya baik Ishaknya protes sudah, mesti protes ketika bakal datang, protes. Ini mohon maaf ya, kenapa antum buat makam di samping makam mbah saya? Namanya Mbak Ishak, makamnya mbah saya itu sudah paling diri, bukan diri. Setelah dikasih tahu seperti itu, bagaimana reaksi Mbak Andi? Mbak Andi itu genetikanya Yahudi, ngeyel, tahu ngeyel? Ngeyel sudah tahu salah, ngeyel dalam kebatilan itu sifatnya orang Yahudi, bukan tahu salah, ngeyel orang Yahudi, orang Islam kaya begitu. Kalau salah ya tobat orang Islam. Benar. Masya Allah, ngeyel akhirnya dibiarkan, masih menjadi polemik. Tiba-tiba selanjutnya mereka menjalankan strategi nomor selanjutnya. Ini supaya anjing masyarakat lembur yang ada di Cinangka, supaya terus modus operandi mereka dalam merebut kalian semua. Subhanallah, tiba-tiba setelah makam itu dibuat, dibiarkan, ternyata klan Ba'ali mengadakan haul Bayai Ishak sendiri tanpa konfirmasi kepada keluarganya Bayai Ishak. Jadi haulnya Bayai Ishak akhirnya ayat 2 yang asli dengan yang palsu dibuat oleh Astagfir. Model seperti ini benar apa benar? Benar apa enggak? Sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Iblis apa Rasulullah? Rasulullah apa syaitan? Siapa yang membela kalian? Membela orang seperti ini? Hadapi saya. Anda melawan Allah. Tidak boleh dipikir orang seperti ini. Besar itu. Mengadakan hal sendiri, halnya diadakan berkali-kali. Yang jadi aneh di situ ada pemerintah, ternyata pemerintahnya tetap mengizinkan. Buktinya naon? Buktinya terus berlangsung acara hal palsu. Ada Kapolsek ternyata tetap berlangsung, ada Danramil ternyata tetap berlangsung, ada Pak Camat tetap berlangsung, ada Bu tetap berlangsung, ada Nahdlatul Ulama, ada Banser Ansor ternyata tidak pernah menangani itu semua. Ada apa ini? Wali Cinangka mah. Jangan sampai terjadi Cinangkanya. Jangan sampai ya. Akhirnya saudara, setelah mereka mengadakan hal sendiri, karena mungkin dianggapnya aman, berapa hal itu sudah tidak ada protes kecuali dari keluarganya. Yang lebih tragis ini, namun di dalam acara hal yang terakhir, kenapa terakhir? Karena setelah itu saya datang ke sini diurungkan semua, akhirnya tidak ada hal lagi. Saudara-saudara sekalian, itu di dalam acara haul mereka memunculkan sosok seorang Habib di depan panggung. Kemudian mereka bicara, ini Habib, namanya Habib ini adalah cucu aslinya Bayai Ishak. Bayai Ishak ini asalnya dari Bojong, bukan dari Jatinegara. Saksinya ini cucu yang aslinya. Kalau ini Habib dianggap cucu asli, Bayai Ishak dianggap Habib, berarti yang ada di negara cucu aslinya dianggap palsu. Modus operandinya Ba'ali Yahudi seperti itu. Rusak kan betul. Sikat. Coba kalau itu terjadi dalam keadaan gimana? Diraukan. Di sini Mbak, di sini yang paling sepuh Mbak Lisa.
Buyut Sutra. Buyut Sutra. Kalau seumpama Buyut Sutra anak cucunya dianggap palsu kemana? Ngamuk. Bahkan Habib disunjukkan ini cucunya Buyut Sutra yang asli. Berarti yang lain dalam palsu. Sudah mereka mengatakan hal sendiri. Kemana dia hati nanti hancur dah. Hancur dah. Sering dah. Sering dah. Masya Allah. Jahat dah. Jahat dah. Kadang-kadang masyarakat Banten agak tegas di tenaga budaya gitu. Jahat dah. Subhanallah sangat jahat sekali. Akhirnya keluarga bayi disatukan kemudian pesantren nangis-nangis di situ dia. Kemudian kayak dari saya terus kalau ada pengajian kalau saya mau langsung saya bicara keras. Setelah bicara kemudian saya turun. Setelah itu kata Mbah keluarganya bayi Sakus dengan saya itu ini apa namanya? Ini mohon isbat makam. Ya udah, silakan. Akhirnya saya bilang, makamnya maksudnya Mbak Ishak mana? Yang ada mana ini? Yang maksudnya mana ini? Yang ini palsu, bongkar. Maka akhirnya kita sepakat dengan keluarganya, kita masyarakatnya meminta kepada aparat seperti kapal seperti tahu, itu termasuk pasangan dan Ramin segera membongkar makam palsu atas nama Mbak Ishak yang dibuat oleh oknum Habib yang sangat jahat. Masya Allah. Akhirnya saya bilang nanti haul mereka kalau mereka mengatakan haul, tolong sama Kapolsek, tolong sama pacaran, tolong sama Bapak Lurah, lindungi masyarakat, Pak Ramil lindungi rakyat, jangan diizinkan. Mereka tetap mengadakan hal yang merasa didukung oleh Anda. Sampai Habib dari Bogor datang semua dari Jakarta datang. Kalau mereka pakai juga untuk sebagai aktor. Masalah pada sudah heboh, makanya buta saya. Haul palsunya yang dirapi dari berhala. Itu cara modus mereka merebut Indonesia. Paham? Masya Allah. Akhirnya saya bilang, kalau mereka tetap mengatakan haul, ditolak oleh masyarakat. Kalau mereka semua tidak mau ditolak, usir mereka semua dari tanah dan negara. Diusir mereka melawan, keluarkan golok kalian. Musir mereka semua. Bukan berarti saya mengajarkan kalian golok, tapi karena kalian tidak boleh sebagai orang-orang yang jahat seperti itu. Jelasnya akhirnya alhamdulillah dibongkar. Sekarang alhamdulillah halnya Bayi Ishak cuma satu, dikembalikan kepada keluarga yang Bayi Ishak. Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa pelurusan itu terjadi setelah ada perjuangan Wali Indonesia dan Laskar Sarina? Kenapa dari dulu ada NU, ada Banser Cicingwai? Kenapa ada Kapolsek Cicingwai, ada Polsek, ada Camat, ada Pul Cicingwai, ada Dangamil, ada Koramil Cicingwai? Ini kamana wahai amil. Jangan salahkan ketika rakyat Indonesia bergerak di bawah bendera perjuangan Malaysia Laskar Sarina untuk melindungi rakyat, termasuk rakyat di Sinangka Banten. Siap? Perkuat benteng kalian yang ada di Banten, perkuat benteng kalian yang ada di Banten, yang ada di Sinangka, perkuat supaya jajarannya. Kemudian kita bela kaluhur, bela leluhur, bela sejarah, bela tanah air Indonesia, bela tanah Banten. Jangan direbut oleh orang-orang jahat. Siap? Siapapun orang yang berbuat jahat di tanah Banten, kita lawan. Siap? Kita lawan. Tamsian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau difitnah, maka diinginkan oleh Allah. Mau didoleh-dolehkan, maka diinginkan oleh Allah. Mau dibilang kayak gini, urus pokoknya ini tanah Banten harus diluruskan di daratan. Mau dicerah-cerahkan, mau dibilang, maka urusan masalah pribadi kurang, akan terus dibataskan ke Gustawa Negara. Urusan sejarah kayak di Banten harus diluruskan. Bagaimana pun jangan mundur sama kamu, karena ini adalah karuhun dan luhur bangsa saya. Amin. Paham? هذا وبفضل أمر الله والله بصير بالعباد والله موفق إلى أقوى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.